Assalamualaikum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 7 calon penghuni surga Firdaus. Apakah Anda termasuk dalam 7 golongan tersebut? Tonton dan simak sampai akhir, semoga Anda salah satunya. Pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah seseorang yang dapat memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ibadah sholat, sehingga benar-benar fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Orang yang khusyuk dalam sholat biasanya menghindari pikiran yang mengganggu, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan memperdalam pemahaman tentang makna sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku hendak menyuruhmu melakukan sholat, kemudian aku hendak pergi ke pintu-pintu rumah kalian untuk menyuruhkan agar seluruh perbuatan dosa ditinggalkan. Lalu aku ingin membakar kayu bakar yang akan diletakkan di bawah tempat tidur kalian, kemudian aku ingin memerintahkan kepada para pelayan laki-laki dan perempuan agar kalian tetap khusyuk dalam sholat." Kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Golongan ini cenderung memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan manfaat positif, seperti belajar, bekerja, berolahraga, atau beribadah, dan menghindari kegiatan yang hanya membuang-buang waktu dan energi, seperti menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengikuti gosip yang tidak berguna. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidakkah kalian lihat bahwa berbicara tentang urusan yang tidak berkaitan dengan kebaikan adalah dosa besar?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Beliau menjawab, "Itu adalah gosip." Ketiga, orang yang menunaikan zakat. Golongan ketiga, yaitu orang yang senantiasa menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang memiliki harta yang mencukupi, dan disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat, antara lain fakir miskin, janda dan yatim piatu, dan orang-orang yang berada dalam perbudakan atau berhutang. Zakat ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah." Keempat, orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan adalah bagian dari kewajiban umat muslim untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai agama. Orang yang menjaga kemaluannya cenderung menghindari perbuatan atau perilaku yang merugikan dirinya maupun orang lain, seperti berzina, melakukan pornografi, atau mengumbar aurat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol diri, menjaga pergaulan, serta mengikuti ajaran agama secara konsisten dan disiplin. Rasulullah bersabda, "Jauhilah zina, karena zina adalah perbuatan yang paling besar dosanya setelah menyekutukan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Orang yang memelihara amanat adalah seseorang yang memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Orang ini menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola atau menyimpan sesuatu yang bernilai, dan berusaha untuk menjaga dan merawat amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang tidak menjaga amanah, maka tidak ada iman baginya, dan orang yang tidak memenuhi janji, maka tidak ada agama baginya." Hadis riwayat Bukhari. Keenam, orang yang menepati janjinya. Orang yang menepati janji adalah seseorang yang dianggap dapat dipercaya karena selalu memenuhi janji-janjinya dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Orang tersebut memiliki prinsip untuk memegang teguh komitmen dan integritas dalam segala hal yang dilakukannya, dan tidak mudah membatalkan janji atau mengecewakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpikir matang sebelum membuat janji, menghindari membuat janji yang sulit ditepati, serta selalu berusaha untuk memenuhi janji meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Sahabat yang dirahmati Allah, dan yang golongan terakhir adalah orang yang memelihara sholat. Orang yang memelihara sholat adalah seseorang yang memiliki kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sholat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Orang tersebut menganggap sholat sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan memperoleh keberkahan darinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melaksanakan sholat secara teratur, baik secara individu maupun berjamaah, sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meruntuhkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Wallahu alam.